Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman dari kelas 1A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus tercinta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan atau saya akan membahas manfaat apa aja sih public speaking. Kenapa di video ini kita membahasnya itu manfaat public speaking? Karena kita itu mengevaluasi dari video-video sebelumnya. Nah, video-video sebelumnya kan kita, ya misalkan kita pembawaan berita, dongeng, menjadi host, stand up comedy. Nah, itu kan sebagai public speaking ya. Jadi kita itu berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak. Ya kan kita ini kan di-upload di video YouTube ya, upload di YouTube gitu kan, otomatis penonton juga pasti bakal banyak itu. Oke. Yang pertama itu ada sebagai sumber penghasilan. Nah, kenapa loh menjadi sumber penghasilan? Ya iya, karena pada saat ini banyak juga kan orang yang misalkan menjadi MC, presenter, tour leader, bahkan pada saat ini banyak sekali orang yang menjadi seorang stand up comedy loh. Nah, misalkan kita ambil contoh seperti ada si Acemen ya, Acemen misalkan, terus ada si Kiting apa siapa tuh yang dari asal gak tau lah asalnya mah, intinya ya, misalkan kalau ceweknya ada si Arapah mungkin ya, iya itu. Nah, itu kan sebagai sumber penghasilan. Kita itu walaupun kayak ya berbicara di depan umum sekedar gini doang, tapi kita dapat bayaran loh, dapat duit gitu, benefitnya ya. Jadi iya, terus yang kedua itu ada akselerasi kesuksesan. Loh, kenapa menjadi akselerasi kesuksesan? Ya jelas, misalkan kita sebagai seorang karyawan, justru itu kalau kita menguasai public speaking dengan baik, kita akan membuat karir kita itu cepat maju loh. Loh, kenapa? Ya iya, karena seorang karyawan juga perlu menguasai public speaking. Misalkan kita itu diajak oleh atasan kita untuk meeting, atau kita dipercayalah oleh atasan kita untuk mempresentasikan apa gini, misalkan ada proyek baru, misalkan ya ini dari segi misalkan bekerja di perkantoran. Nah, itu kan sebagai kita pun kalau misalkan menguasai public speaking, kita itu dapat dipercaya atau kita itu dapat diyakini oleh klien kita ketika kita meeting gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan citra diri. Nah, kenapa? Karena pada umumnya itu seorang misalkan kita itu menguasai public speaking ya, kadang kalau orang awam itu suka menganggap kita itu sebagai orang pinter, kompeten, profesional. Nah, kenapa? Ya karena gitu pinter ngomong gitu ya, padahal kita juga kan belum tentu menguasai pada bidang tersebut gitu. Tapi ya pada dasarnya kita juga kan selain mampu menguasai public speaking, kita juga kan harus menguasai benar-benar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lontarkan pada orang-orang banyak atau pada orang-orang umum gitu kan. Nah, yang tadi kan ketiga, terus ada keempat itu ada menciptakan nilai tambah. Nah, kenapa? Nah, saya ambil contoh ya gini. Kenapa ada HP mahal? Maaf ya ini ya. Kenapa ada HP mahal? Kenapa ada HP murah? Nah, karena itu, karena fiturnya. Misalkan saya ambil contoh ketika kita menguasai satu bahasa asing, misalkan ya bahasa Inggris. Nah, itu menjadi nilai tambah kita loh. Misalkan kalau kita melamar ke pekerjaan ataupun misalkan kita ya intinya lebih ke dunia luas lah. Nah, itu sebagai nilai tambah kita. Nah, begitu juga kita, kalau kita menguasai public speaking dengan baik, kita itu akan menjadi mahal gitu loh. Ya, gitu. Tertarik bukan? Yuk menguasai public speaking. Nah, yang kelima itu kita itu dapat
dipercaya oleh orang lain, atau kita itu intinya tuh kan dapat diyakini oleh orang lain tuh, oh bahwa iya ya benar-benar. Karena apa? Ya karena kita menguasai public speaking dengan jelas, ya tentu kan dengan jelas, dengan ya udah terarah lah, intinya udah terstruktur apa yang kita mau bicarakan gitu intinya, agar supaya orang lain tuh dapat percaya, atau kita itu setidaknya tuh dapat mempengaruhi orang lain. Nah yang terakhir itu kalau menurut saya gini ya, meningkatkan aspek psikologi. Gimana tuh? Ya karena kita itu kan lebih percaya dirinya tuh tinggi ya, sehingga kita itu kalau misalkan mau berbicara atau mau ngomong itu dipikir dulu itu kan. Kalau menurut psikologi kan misalkan dari secara otak ya gitu kan, kita tuh dapat berpikir apa ya yang mau kita ucapkan misalkan kepada orang banyak itu. Nah itu kan dapat meningkatkan aspek psikologi kita kan gitu. Jadi pada intinya kan gitu. Nah sudah jelas kah teman-teman? Oke, kalau udah jelas, cukup sekian dari saya Arif Rahman dari video yang saya buat ini, dan next ya di video berikutnya. Tunggu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.